Oke, awal mulanya sih sebenarnya tuh ditipu ya sama temannya, karena mereka bilang di sana tuh gua kesana itu cuma buat jadi editor hotel, buat kayak video pemasaran hotel itu sendiri. Tapi pas sampai sana kayak ngelihat tempatnya kok udah aneh gitu loh. Itu kapan tuh? Itu awal berangkat tuh Juni loh. Juni tahun 2024 tanggal 27 Juni. Iya. Berapa? Itu awal berangkat ke sana sih. Merasa keanehannya itu apa aja sih? Pas ngerasa keanehannya itu dari mulai kayak misalkan pas mau tanda tangan kontrak itu banyak ruangan dan salah satunya itu ada ruangan yang kebuka. Itu dia di depan komputer, semua banyak komputer, terus di depan komputer itu udah ada CCTV sih sebenarnya. Jadi buat mungkin biar mereka nggak kabur atau kayak gimana sih kayak gitu. Itu judi darat ya? Itu judi darat di sana karena banyak judi daratnya juga, karena di sana tuh di Kamboja sendiri itu perjudian itu bisa dibilang legal sih. Ya. Terus ternyata Feby kerja apa di sana? Nah, pas sampai sana itu pas selesai tanda tangan kontrak, dibaca-baca semua segala macem, pas sampai sana gua pribadi malah dijadiin admin marketing buat Sisanya? targetnya itu rata-rata kebanyakan orang Indonesia sendiri sih. Iya. Sistem kerjanya seperti apa? Sistem kerjanya jadi misalkan kita tuh dikasih nomor WA, banyak nomor WA, database kayak gitu, dari mulai nomor WA, rekening bank, sampai alamat orang itu pun kita udah punya megang semua. Nah nanti dari database mereka itu kita dikirimin database, kita buat ngechat dia satu-satu untuk menawarkan dia bisa gabung main judi online itu sendiri lah. Sehari berapa? Ada target? Target kan? Targetnya itu gua biasa tuh satu hari itu target minimal banget itu transaksi 100. Apa? Transaksi 100 itu jadi satu orang satu kali depo itu hitungannya satu transaksi. Berarti dari misalkan satu orang itu 5 kali depo itu dia hitungannya masuk ke 5 transaksi. Terus ada juga new deposit. Nah di situ kita minimal banget itu bawa orang buat main dan depo itu minimal banget satu hari itu 10 orang. Target terpenuhi bang? Apa? Alhamdulillah kalau gue pribadi buat kerja keras seperti itu sih gue penuhin, karena gue nggak mau banyak sampai terjadi hal-hal yang aneh-aneh sih menurut gue pribadi. Artinya memang kalau ada yang nggak terpenuhi ada sanksi atau banyak sanksi yang didapat sebenarnya. Buat di sana tuh banyak sanksi yang didapat, seperti misalkan buat gue pribadi itu yang gue dapet itu tekanan mental dengan cara gue dikata-katain, kata-kata hewan, semua segala macam itu masuk ke gue. Oke lah dia nggak main fisik ke gue, tapi mental gue dihajar habis-habisan sama dia. Yang terburuk apa bang? Kan ini sempet katanya ada yang Banyak juga tuh sebenarnya di sana tuh kayak yang jual organ segala macam, bahkan sampai di itu. Nah kalau menurut gue pribadi, pengalaman gue ada salah satu teman gue yang kena kayak gitu, itu dia main. Dalam artian main itu dia nyuri uang perusahaan, bahkan sampai di nggak dikasih makan selama 3 hari dan di ujung, dan dari pihak kantor pun harus bilang kalau dia mengakui bahwa dia itu mengambil uang kantor. Berapa lama di sana? Kalau gue pribadi di sana tuh 7 bulan bang. Apa yang membuat kamu bisa pulang gitu, mau pulang ke Indonesia? Kalau gue pribadi nggak kuat, dan buat pengen cari cara buat bener-bener pulang tuh gue harus bener-bener nabung, kerja bener-bener keras, dihajar. Bahkan sistem kerja gue pun di sana itu 12 jam. Kalau gue mau lebih dari 12 jam itu terserah, dibebasin dari pihak perusahaan, bahkan nggak dapat uang tambahan segala macem. Jadi cara buat pulang tuh gimana? Gue kerja keras, nabung, cari uang. Itu kalau gue buat pulang pribadi itu biasanya harus ada tebusan bang. Kalau nggak ada tebusan ya udah kita nggak bakalan bisa pulang sampai selama 1 tahun kontrak itu habis. Misalnya kemarin berapa juta? Tebusan gue pribadi itu sampai 23 juta. Itu bayar cash? Itu bayar ke perusahaan cash, karena dari 23 juta itu dihitung dari biaya transport gue berangkat, pembuatan paspor, sama jalur VIP segala macam kayak gitu sih. Orang tua kabarnya pihak KBRI di Phnom Penh juga kerap menghalang-halangi yang kalau mau pulang ke Indonesia. Sepertinya banyak seperti itu, karena dari pengalaman juga ada beberapa teman di sana juga berusaha buat lari ke sana,
bahkan dibalikin lagi ke bos. curhatan teman-teman di sana tuh apa sih aja sih sebenarnya? Paling ya gitu curhatan dari teman-teman mereka, teman-teman gue di sana tuh kayak gue ngerasa kayak kok mental gue bener-bener dihajar banget gitu, karena yang ngata-ngatain kita, yang ngatain kita itu orangnya itu jauh umurnya di bawah kita, bahkan lebih muda banget daripada teman-teman gue yang di sana. Orang Indonesia juga nih. Orang Indonesia juga. Berarti pembimbing sama rekan-rekan abang itu yang bekerja itu semua orang Indonesia? Rata-rata hampir semua karyawan yang ada di sana itu orang Indonesia. Petinggi pun bahkan orang Indonesia semua. Berapa persen mas kira-kira? 90% ada? 99% malah, hampir semua. Satu perusahaan itu bisa dikirain ya berapa jumlah total keseluruhan karyawan? Kira-kira gitu. Kira-kira aja. Bisa sampai 2000-an lah.